Pada hari Jumat pagi ini, giliran Komanyu GKJ Jakarta yang mendapatkan tugas misi program KKA CPT dalam kegiatan Dojumpa. Mudah-mudahan dapat menjadikan sarana pemersatu para adiyuswa seklasis GKJ bagian timur. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mengawali, memohon pertolongan Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Engkau telah memberikan kami kehidupan yang baru, kesehatan yang baru, dan kekuatan yang baru. Sehingga kami boleh kumpul di ruang Zoom Dojumpa ini untuk mendapatkan pencerahan melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuel Murundamolo. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh Engkau kuatkan iman kami, percaya kami, dan biarlah nama-Mu kami muliakan di setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan waktu ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Next. Dadi pangayomku aku ra bakal sumelang senadyan nggonku mlaku ana jurange pati rawedi mring wilayah keselamatan uripku kula tetap setia datang dalam
Gusti kang dadi panyayangku, aku ora bakal sumerah. Senajan nggonku mlaku ana jurange pati, rawati ring bilahi. Saben dina aku digandhekno, ora kurang apa-apa. Uripku ayem tentrem, dituntun dalan kang bener, merga saka asmane Gusti kang dadi pangliburku, nalika aku kesusahan, hatiku disentosake ngadepi karibetan gede. Gusti kang dadi pangungsenku, keselamatan uripku. Kula tetep setia dateng dalam Gusti sakniki selaminya. Kula tetep setia dateng dalam Gusti sakniki selaminya. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, terima kasih buat pagi yang boleh Tuhan sediakan bagi kami. Kiranya kami boleh mengisi hari ini dengan sukacita, dengan kerinduan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, berdoa untuk gereja Tuhan, gereja kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga yang memberkati, kiranya Tuhan yang menolong gereja kami menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Warga jemaat ya Tuhan, berikan kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Anggota majelis, Tuhan beri kemampuan juga untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Kami juga menyerahkan ya Tuhan segenap warga jemaat. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan boleh dirasakan dan juga ditularkan kepada banyak orang. Kami juga menyerahkan negeri kami ke tangan Tuhan. Negeri yang masih banyak persoalan ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan mengasihi negeri kami, sebagaimana kami juga mengasihinya. Sekarang ya Tuhan, kami tidak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga yang menolong kami, boleh mendengarkannya dan mempercakapkan di dalam Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya akan coba share screen. Ya, saudara, ayat yang saya hendak bacakan
bacakan itu bukan ayat yang baru dikenal, saya yakin semua sudah mengenalnya. Dan karena waktu yang disediakan kepada saya, kalau tidak salah 20 menit kah atau 30 menit kah Pak Karso? Berapa? Bisa, Pak. Iya, monggo. Oke, kalau gitu saya akan sharing 10 menitan begitu supaya Bapak dan Ibu juga berkesempatan untuk share dari ayat-ayat ini. Saudara, saya akan bacakan saja Mazmur 42 ayat 1 hingga 6. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dari dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, ini nyanyian Bani Korah dan ada lagu GKI yang cukup baik. Bagai rusa berteriak cari sumber air sejuk, demikian pun jiwaku menjerit kepadamu. Akan Allah abadi, hausku tiada terperi. Bilakah tiba waktuku melihatmu, ya Allahku. Saudara, ini memang situasinya, situasi Israel, situasi juga semua orang yang harus diakui memang tiap orang punya kerinduan bertemu dengan Allah. Apalagi dalam situasi yang menekan. Karena bagaimanapun saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada roh Allah di dalam diri kita, ada hubungan antara kita dengan Allah, sehingga layaknya tiap orang semestinya juga rindu kepada Allah. Rindu sekali lagi karena memang kita punya roh yang dikaruniakan Allah. Apalagi dalam situasi yang serba tidak menyenangkan. Saudara, ini adalah solilokui. Mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan? Solilokui itu artinya bercakap-cakap dengan diri sendiri. Dalam KBBI dikatakan senandika. Solilokui sendiri masuk dalam KBBI. Dialog itu dua, tapi kalau solilokui berarti bicara dengan diri sendiri. Saudara pemazmur berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara, ini pengakuan pemazmur. Penderitaannya begitu berat sehingga dia mengatakan, air mataku menjadi makananku. Makanan itu kalau nggak dimakan lapar. Jadi air matanya itulah makanannya. Jadi ada dilema, di satu sisi kalau nggak dimakan lapar, di sisi lain kalau dimakan itu air mata, begitu ya. Dan jelas di sini pemazmur hendak mengatakan, ada kekosongan di dalam diri
yang hanya bisa dipenuhi secara sempurna oleh Allah sendiri. Dan memang pada masa itu dan masa sekarang, ketika ada penderitaan, maka orang bertanya-tanya, di mana Allah? Apakah Allah tidak menolongmu? Dan ketika orang ditanya Allahnya, maka dia mulai kadang-kadang meragukan kebaikan Allah. Kadang-kadang merasa dia sedang dihukum Allah. Apalagi kalau dia sedang menderita. Jika orang bertanya, di mana Allahku? Di mana Allahmu? Maka mungkin kita pun menjadi tersinggung. Jangan-jangan kita memang sedang dihukum Allah dan orang semacam mengejek karena tidak ada Allah yang mengasihi kita. Akan seperti rusa yang rindu sungai yang berair. Jiwaku haus, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Itu pernyataan pemazmur. Tapi yang menarik adalah ini yang dilakukan oleh pemazmur. Dia dalam keadaan yang tidak aman-aman saja. Ketika dia tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Maka dia mengingat. Dia mengingat Tuhan yang pernah baik pada masa dahulu. Saudara, mengingat itu adalah tindakan yang logis. Jadi kalau kita dalam keadaan yang tidak baik, maka kita bisa mengingat bahwa pada masa dahulu Tuhan baik. Dan mengingat sesuatu yang baik pada masa lampau akan mendorong kita mampu bersyukur. Dulu Tuhan baik. Kalau sekarang kita merasakan Tuhan nggak baik, ya sabar sebentar lah. Sebentar lagi juga kita merasakan kebaikan Tuhan. Mengingat itu hal yang baik karena membuat kita bisa merasakan bahwa ada berkat di masa lampau. Dan kalau ada berkat di masa lampau, maka percayalah Allah juga bisa memberikan berkat di masa kini. Mengingat adalah sarana untuk menghitung berkat-berkat Allah. Caranya dengan mengingat. Jika persoalan melanda, ini lagunya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, saudara. Ketika kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, lagu ini mengajak kita untuk mengingat, menghitung berkat. Dan ketika kita menghitung berkat, ternyata berkat Tuhan itu lebih banyak, lebih baik daripada yang bukan berkat, yang kita pahami sebagai bukan berkat. Sederhana sajalah. Misalnya kita sakit. Nah, sakit, geru-geru begitu, maka ya memang kita sakit. Tapi ketika kita sakit, baiklah kita mengingat apa yang dilakukan Tuhan dengan penyakit kita ini. Pertama, kita bisa istirahat. Yang kedua, kita bisa merasakan kasih sayang anak dan cucu. Yang ketiga, kita bisa merasakan kasih sayang pasangan hidup kita. Yang keempat, kita masih bisa merasakan bahwa kita sakit. Saudara cuma Superman yang nggak bisa sakit. Kasihan juga sebetulnya orang yang nggak pernah sakit. Karena dia tidak pernah bisa merasakan berkat-berkat Tuhan oleh orang-orang yang ada di samping kiri dan kanan kita. Jadi ya lagunya sederhana. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat, hitung berkat. Dan ketika kita menghitung berkat, kita pasti lega dan bernyanyi terus penuh bahagia, gitu kan. Lalu dalam pergumulan jangan khawatir, Tuhan adalah dalam pergumulanmu di dunia. Janganlah khawatir, Tuhan adalah. Maksudnya adalah dalam pergumulan kita di dunia jangan khawatir karena Tuhan ada. Tuhan ada. Tuhan bukan sekedar ada, Dia menyertai kita. Baik dikala suka, apalagi dikala duka. Lalu, ya, tapi yang menarik adalah ketika pemazmur berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Apa yang dilakukannya adalah jujur. Dia tidak menyembunyikan keadaan bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Jadi memang kadang-kadang pertanyaan apa kabar, kadang-kadang kita jawab dengan sekenanya baik, gitu ya.
belum tentu baik. Tapi kadang-kadang nanya juga sekedar basa-basi. Jadi kalau kita bilang kabar buruk, mungkin dia pusing, jawabnya gimana gitu ya. Tapi artinya adalah ketika kita ditanya apa kabar, kita perlu bertanya juga dalam diri kita. Bagaimana kabar kita? Apakah baik? Kalau tidak baik, jangan disembunyikan. Apalagi disembunyikan dari Allah. Jangan mengabaikan perasaan-perasaan itu. Perasaan itu akan membuat kita bertanya lebih dalam. Terus menjawab pertanyaan, tapi ya itu tadi, kalau terus menjawab pertanyaan malah membuat kita capek, gitu ya. Dan pemasmur mengajak dirinya untuk berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah berarti menyerahkan semua jawaban hanya kepada Allah. Dan salah satu tindakan konkret dari sikap berharap pada Allah adalah bersyukur. Bersyukur akan menolong kita tetap percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang menolong kita di masa lampau, adalah Allah yang sama yang akan menolong kita di masa kini. Percayalah, Allah baik dan akan selalu baik. Kenapa? Karena dia Allah. Kalau dia manusia, bolehlah dia lupa. Allah kan nggak pernah lupa. Kalau dia manusia, bolehlah dia ada pamrih. Tapi kan Allah tidak pernah ada pamrih. Saya rasa itu juga lah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, ini awalan dari saya. Jika ada komentar, ide, gagasan, silahkan ditambah. Karena saya yakin sayang rasanya. Saya duga saya yang paling muda di sini. Jadi sayang rasanya kalau hanya saya yang ngomong. Padahal pengalaman Bapak dan Ibu bersama dengan Tuhan lebih banyak. Monggo, siapa duluan? Jangan malu-malu karena kita saudara. Mute-nya boleh dibuka, Pak Host. Ayo buka jalan. Iya, buka jalan. Bapak berarti pramuka ya, pandu, perintis jalan. Silakan. Ya, masukin tahun politik itu semuanya itu nganggep baik, Pak Pendeta. Tapi kan yang tahu privasinya sama yang pencipta, gitu sajalah. Masukin era 24 ini semua nganggep baik. Matur nuwun. Iya, Pak. Tapi masih bagus, Pak. Semua menganggap baik. Yang repot adalah kalau semua menganggap dirinya buruk, gitu kan jadi ribet. Siapa kalau semua orang menganggap dirinya buruk? Dan sebetulnya kan memang semua diciptakan dalam keadaan baik. Ingat ya penciptaannya, bahwa Allah menciptakan semuanya baik, gitu kan? Baik. Nah, ini juga jangan pula kita jadi minder. Nah, sebetulnya kan ketika bicara soal hal yang buruk tadi, ya kita belajar untuk bahwa Allah menciptakan semuanya baik. Kalau saya dengan kawan-kawan Adi Yuswo di GKJ Jakarta yang terakhir, saya katakan ya sudahlah, sekarang ini keadaan kita kan memang kita sedang siap-siap ke sorga nih. Mari kita lebih menyiapkan diri kita untuk siap ke sorga. Gitu ya. Iya, matur nuwun. Semangat. Thank Ada you, yang berat. lain? Siap. Ya, siapa lagi? Monggo, tunjuk jari bisa. Supaya kita bisa melihat. Adakah yang ingin bertanya? Jangan bertanya Pak Win, masa sama anak muda bertanya? Pernyataan. Ya, ya. Iya. Silakan. Ya, makasih Pak Pendeta, makasih Pak Raso. Ini nas yang Pak Pendeta Yoel angkat ini cocok sekali saat-saat saya mengalami kekhawatiran saat pandemi itu terjadi, Pak Yoel, Pak Pendeta. Itu pengalaman pribadi saya. Kapan selesainya Tuhan?
Ini nyanyian saya juga. Jadi ini pengalaman, benar-benar kesaksian yang saya alami. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bu Susi. Saya rasa bagus ya kalau ini menjadi nyanyian kita. Karena memang ini nyanyian yang jujur gitu ya. Dan memang kita kan memang butuh Allah. Kapan ya Tuhan semua ini selesai? Ya Tuhan, ya saya kan ceritanya hamba Tuhan nih. Ya Tuhan akan bicara. Persoalannya bukan selesai apa nggak selesai. Tapi apakah kita bisa merasakan penyertaan Tuhan? Menurut saya tinggal pilih aja. Mau bahagia tidak bersama dengan Tuhan, atau mau susah bersama dengan Tuhan. Kalau saya mah Yoel mah, mendingan susah lah, yang penting bersama dengan Tuhan. Daripada berbahagia, tapi malah tidak bersama dengan Tuhan. Dan namanya itu sampai sekarang masih belum berubah. Namanya Immanuel. Artinya Tuhan menyertai kita. Atau Tuhan menemani kita. Baik dalam suka, apalagi dalam duka. Toh nanti kita di surga juga bersama dengan Tuhan. Ya kan? Jadi, neraka atau dosa itu adalah putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus nyambung sama Tuhan. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih. Wah, Ibu Esther, politikus kita, silakan. Aduh, Pak Pendeta Yoel ini loh, aduh jadi malu saya. Ya, semua kita pasti pernah merasakan dalam keterpurukan, di dalam kekurangan, di dalam tekanan, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan. Tuhan selalu memberikan Tuhan memberikan jalan terang untuk kita tidak harus selalu merasa tertekan. Yaitu kita harus bersyukur, mengucapkan syukur apapun yang kita rasakan. Karena sebagai umat Tuhan tidak mungkin kita akan terus senang terus juga tidak, tapi susah terus juga tidak. Pasti ada kalanya kita terpuruk, tapi ada kalanya Tuhan mengangkat kita untuk menjadi orang-orang yang penuh hikmat dan bahagia. Nah, inilah yang harus kita rasakan, kita ungkapkan kepada Tuhan dan kepada sesama kita, agar kita tidak selalu merasakan yang terburuk dan terberat. Tetapi apapun yang kita terima, apapun yang kita hadapi, dalam suka maupun duka, kita selalu tetap bersyukur di dalam Tuhan Yesus. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Esther. Ya, saya rasa ini ya yang perlu kita tularkan kepada anak kita, kepada cucu kita. Karena ya Bapak dan Ibu usianya lebih panjang daripada cucu dan anak Bapak dan Ibu. Jadi tularkanlah ini. Bahwa kalau perkara susah tadi Bu Esther bilang kan, tidak ada di antara kita yang tidak pernah susah. Dan berbahagialah para ibu yang pernah merasakan susahnya melahirkan. Coba deh ya saya belum pernah merasakan ya bagaimana susahnya melahirkan. Tapi kabarnya itu to be or not to be, hidup atau mati. Dan ketika tapi kan itu kita boleh merasakan sesusah-susahnya Bapak dan Ibu atau ibu-ibu sekarang ini kan lebih susah ketika melahirkan. Tetapi toh lewat juga. Tuhan baik dan akan selalu baik gitu ya. Penemanan Tuhan menurut saya lebih penting daripada yang lain. Tuhan itu teman. Tuhan itu sahabat. Itu yang perlu kita tularkan kepada anak-anak kita. Jadi kalau mereka merasa susah, katakan saja, kami orang tua juga pernah merasakan di masa lampau dan ternyata juga baik saja. Terima kasih Bu Esther. Yang lain? Saya Pak. Silakan.
Pak Karso. Silakan nih Bapak, Pak Mulyo silakan. Oh, izin Pak, matur nuwun Pak. Menyambung Ibu Esther, apapun yang terjadi dalam diri kita, kita hendaknya senantiasa bersyukur. Karena saya membaca Sabda Winedar hari ini, itu bacaan leksionernya salah satunya Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10. Nah, yang ayat 10-nya itu, ini bahasa Jawa, tapi saya bacakan dalam bahasa Indonesianya. Ini janji Tuhan yang pasti akan ditetepi, akan dipenuhi. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemenangan dalam hal apa? Kemenangan dalam segala perkara yang kita tanggung. Pergumulan, tetapi juga di dalam kita menghadapi dalam satu perdebatan dan sebagainya. Ya, kemenangan dalam arti benar lah ya. Begitu. Saya kira itu Pak, sebagai bagian sharing saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mulyo. Nah, Pak Mulyo menyatakan bukan kata-kata Pak Mulyo, bukan kata-kata Yoel, bukan kata-kata Yesaya, tetapi kata-kata Tuhan. Aku ini Allahmu. Aku ini Allahmu. Ini sama juga kita bilang sama anak kita kan, aku bapakmu gitu kan. Artinya aku ini papamu. Saya bilang sama teman-teman anak saya yang kemarin nyari perguruan tinggi ya, saya katakan tugas saudara adalah belajar. Percayalah Tuhan akan memberi dana melalui orang tua. Percayalah. Orang tua akan bekerja keras entah ngutang, entah apa untuk menyekolahkan anak. Kenapa? Karena mereka orang tua kita. Jadi percayalah, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku bukan Allah orang lain, tapi Allahmu. Artinya Allah masih mau dan akan mau memberikan yang terbaik. Proses penciptaan sampai hari ini masih terjadi. Saya masih belajar untuk menjadi Yoel, versi Yoel yang terbaru. Melalui kesulitan, melalui kebaikan, Allah sedang membentuk kita menjadi versi terbaru. Agar apa? Agar nanti kalau ke sorga udah siap. Di sorga mah nggak perlu ada penciptaan lagi. Di dunia ini nih kita perlu dibentuk agar nanti ketika ke sorga udah jadi begitu ya. Terima kasih Pak Mulyo. Ada lagi yang lain? Sudah cukup Pak. Oh sudah cukup. Atau Pak Tri, monggo Pak Tri. Pak Tri Atmo. Saya sengaja doa sahabatnya pendek tadi supaya kita bisa panjang. Iya betul. Iya, kalau silakan Pak Tri. Matur nuwun karena ini nanti ada acara. Ya. Oh iya, silakan Pak Tri. Oh iya, matur nuwun Pak Yoel. Oh, matur nuwun. Ya, sudah. Terima kasih. Tetap Matur semangat. Semangat. Ya. Saya baca bacaan tadi Ya. dan juga saya kaitkan dengan kehidupan. Bersama Allah itu selalu ada keseimbangan. Ada kesusahan, kebaikan, sakit, sembuh. Itu. Dan yang paling menyenangkan hidup bersama Allah itu selalu ada jalan keluar. Saya mengaitkan nats itu dengan 1 Korintus 10 ayat 13. Saya kira Pak Pendeta sudah sangat hafal dengan itu, isinya juga sangat mengena dan juga berkesan. Jadi ketika kita dicobai, itu tidak akan lebih dari kekuatan kita. Bahkan ketika kita dicobai, kita akan dapatkan solusi jalan keluar. Bahkan bukan hanya menyelesaikan, tapi memberikan kemenangan. Jadi kok Pak, matur nuwun. Terima kasih Pak Tri. Amin. Dan tentu saja jalan keluarnya itu adalah jalan keluar dari Allah dengan cara Allah
dan dalam kehendak Allah. Kalau saya Yoel, kagak ada jalan keluar juga kagak apa-apa, selama Allah menemani kita, gitu kan. Jadi ketika ada orang-orang kan yang di penjara, ya nggak apa-apa, ada jalan keluar kan di penjara, tetapi mereka boleh merasakan penemanan Allah. Itu yang penting. Jadi kita tetap bersama dengan Allah. Allah tetap menyertai. Ini kesaksian pemazmur kan. Kalau dia ke langit, Tuhan ada di sana. Kalau dia ke dasar laut, Tuhan ada di sana. Itu lagu yang harus kami nyanyikan di sekolah minggu dulu. Neng gunung wah neng are, di mana-mana Tuhan ada. Amin. Mazmur 139 ya Pak. Siap, Mazmur 139. Matur nuwun Pak Yoel dan semuanya. Kita akan lanjutkan kesaksian melalui lagu. Monggo. Namung Gusti Yesus ya duweku, kang tansah nuntun jroning uripku, nganti aku bisa nindakake urip jroning dalan kang bener, urip jroning dalan kang bener. Uripku tansah asukorna, nadyan urip kepaing panggoda, awit Gusti Yesus kang ngayomi, lan paring tentreming atiku, lan paring tentreming atiku. Amung Gusti Yesus ya duweku, kang tansah nuntun jroning uripku, nganti aku bisa nindakake urip jroning dalan kang bener, urip jroning dalan kang bener. Uripku tansah asukorna, nadyan urip kebak panggoda,
tentreming hatiku lan paring tentreming hatiku lan paring tentreming hatiku. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menemani saudara sekalian. Amin. Pada kesempatan ini kami akan semuanya akan mendengarkan pengumuman oleh BPH FKKA CBT. Monggo sinten ingkang mewakili. Nggih, matur nuwun Bapak Kasonadi, Ketua Pemayu GKJ Jakarta wekdalipun. Selamat pagi Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh di dalam jumpa pagi ini. Dari BPH ada sedikit pengumuman. Kemudian kami mengucapkan segenap BPH CBT FKKA beserta pengurus yang lainnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johan, Bapak Pendeta Johan. Pengumuman sekarang dari Ya udah biarin aja. Jadi, wonten Pak Kaso salam ngumpulin kuman dulu Ji. Ya, Oh Ji, terus Ji. monggo. Ji, matur suwun. Kemudian sedap. Ji, matur nuwun Pak Kaso. Saya kira masih ada yang lain. Tadi ada kesaksian. Ji, matur nuwun. Ji, matur nuwun Pak Pendeta Jen yang sudah memberikan firman-Nya pada Siap. pencerahan firman sebagai landasan di dalam kami melangkah beraktivitas. Matur nuwun Pak Kasowinadi dengan Komayunya GKJ Jakarta yang telah menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Kemudian yang ketiga, bahwa rapat selanjutnya, rapat keempat besok pagi jam 10 sampai selesai di Komayu GKJ Bekasi Timur. Matur Bu Widi, Mas Toto, Minjang, Kepanggih. Kemudian yang selanjutnya, tanggal pleno FKKA, klasis GBT kelima, tahun 2003 akan diselenggarakan pada hari Sabtu, 7 Oktober, jam 10 sampai dengan selesai. Tuan rumah GKJ Bambu Kuning, Komayu. Mohon setiap pengurus Komayu menyampaikan laporan informasi kegiatan bulan Juni, tanggal 18 sampai dengan bulan Agustus, tanggal 3. Kemudian BPH CBT mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Komayu GKJ klasis CBT yang telah ikut serta di dalam acara Alun Sinode GKJ tanggal 20 Juli 2023 bertempat di Stadion Manahan Solo. Matur nuwun kagem sedaya Komayu yang sudah rawuh menghadiri Alun Sinode. Kemudian yang keenam, acara PA gabungan sesuai keputusan rapat pleno ketiga akan dilaksanakan pada bulan September 2023. Mohon setiap rayon menyampaikan tempat dan tanggal pelaksanaan PA gabungan tersebut kepada pengurus BPH FKKA CBT. Kemudian yang ketujuh, anggota pengurus FKKA CBT yang berulang tahun bulan Agustus 2023, yaitu tanggal 8 Agustus Bapak Sularsono dari Komayu GKJ Gandaria. Kemudian tanggal 13 Agustus Bapak Tripowo Komayu GKJ Pangkalan Jati. Kemudian tanggal 14 Agustus Bapak Paiman Imam Prasetyo Komayu GKJ Jakarta. Dan kemudian pada tanggal 15 Agustus Bapak Kasiono Komayu GKJ Pondok Gede. Semoga Tuhan memberkati.
Kemudian 8, rencana kegiatan Jejak Rohani Kiai Ibrahim Tunggul Wurung atau KITW tanggal 25 sampai dengan 27 Agustus 2023 ditunda. Penjelasan lebih lengkap akan disampaikan di dalam rapat pleno keempat besok pagi di Komayu GKJ Bekasi Timur. Demikian warta FKKA GPT pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Pelatusan panjenengan sami. Maturun Pak Kristiana, Bu Eli yang mendukung di dalam acara pagi hari ini. Maturun Bapak Ibu yang rawuh di malam. Berjumpa pagi hari ini. Monggo Pak Kaso, maturun. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, bahwa kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta Zoom doa Rabu pagi yang ikut pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan marilah kami tetap bersama-sama Bapak Ibu dalam mendukung kebersamaan Bapak Ibu dalam rangka program-program yang akan atau yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Gideon. Matur nuwun, dan pada saat ini kita boleh mengakhiri Zoom ini dengan ucapan terima kasih kepada Bapak UL Muwun Indratmoro, Siap. Bapak Kris Tamekto yang telah membantu sampai pada saat ini kita boleh dengan lancar membawakan doa jumpa pada hari ini. Matur nuwun.